Bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi dalam meraih berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan membahas kambing berkah, lemak dan susu berlimpah. Kisah ini sebagaimana diungkap dalam hadis Abu Kirsafah saat ia mengatakan bahwa awal keislaman dirinya adalah saat ia sebagai anak yatim di antara ibu dan bibinya. Namun ia lebih condong kepada sang bibi. Sedari kecil ia merupakan seorang anak yang mengembalakan domba-domba kecil miliknya. Berikut ini penuturan dari Abu Kirsafah. Bibiku sering berkata kepadaku, "Hai anakku, jangan menemui orang ini." Yang ia maksud adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ia akan menyesatkanmu dan menyimpangkanmu. Aku keluar hingga begitu tiba di tempat pengembalaan, aku meninggalkan domba-dombaku dan aku menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku terus menyimak perkataan beliau. Kemudian aku mengiring pulang kambing-kambingku dalam keadaan kantong susunya kering. Bibiku bertanya kepadaku, "Kenapa kambing-kambingmu kantong susunya kering?" Aku tidak tahu, jawabku. Pada hari kedua aku kembali menemui beliau, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun melakukan sebagaimana yang dilakukan pada hari pertama. Hanya saja aku mendengar beliau mengatakan, "Wahai umat manusia, berhijrahlah dan berpeganglah pada agama Islam. Sesungguhnya hijrah tidak terhenti selama masih ada jihad." Kemudian aku pulang dengan kambing-kambingku sebagaimana kepulanganku di hari pertama. Pada hari ketiga, aku kembali menemui beliau, menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku tetap mendengarkan perkataan beliau hingga aku masuk Islam dan berbaiat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku berjabat dengan tangan beliau dan aku mengadukan kepada beliau perkara bibiku dan perkara kambing-kambingku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadaku, "Bawa domba-domba itu kepadaku." Aku pun membawa domba-dombaku kepada beliau. Beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap punggungnya dan kantong susunya serta mendoakan keberkahan padanya. Kemudian kambing-kambing pun dipenuhi dengan lemak dan susu. Subhanallah. Sentuhan tangan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merubah kantong susu dari kambing-kambing atau domba-domba tersebut menjadi berisi. Begitu aku menghampiri bibiku dengan membawa domba-domba itu, ia berkata, "Hai anakku, beginilah hendaknya kamu mengembala domba-dombamu." Aku katakan, "Wahai bibi, aku hanya mengembala sebagaimana setiap hari aku mengembala. Akan tetapi aku beritahukan kepadamu tentang kisahku." Aku pun memberitahukan kisahnya kepada bibiku, termasuk kedatanganku untuk menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku juga memberitahukan kepadanya tentang perilaku dan tutur kata beliau. Ibu dan bibiku lantas berkata, Bawa kami pergi untuk menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian kami pun berangkat, lalu mereka masuk Islam dan berbaiat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah hadis mengisahkan tentang Ummu Ma'bad saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewatinya, hingga usapan beliau terhadap domba yang tidak dikawini pejantan saat beliau melewati Ibnu Mas'ud yang saat itu sedang mengembala kambing-kambing milik Uqbah. Sebagaimana yang diungkap dalam Musnad Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku mengembala kambing-kambing milik Uqbah bin Abu Mu'aid." Begitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar melintas, beliau Nabi Muhammad bertanya, "Hai anak muda, apakah ada susu?" Aku menjawab, "Ya, akan tapi aku sebagai orang yang diserahi amanat
Beliau bertanya, apakah? Beliau menjawab, beliau bertanya, apakah ada domba yang tidak dikawini pejantan? Aku pun membawakan seekor domba kepada beliau. Setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kantong susunya, keluarlah susu dari kantong-kantong tersebut. Beliau pun memerahnya dalam wadah, lalu meminumnya dan memberikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam riwayat lain beliau minum dan minum juga Abu Bakar. Kemudian beliau mengajariku ungkapan kata-kata ini. Juga disebutkan pada riwayat lain bahwa beliau mengajariku Al-Quran ini. Beliau mengusap kepalaku dan mengucapkan, Yarhamkumullah fa innaka ghulayimun mu'allam. Artinya, semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya kamu anak kecil yang terpelajar. Ia mengatakan, aku pun mempelajari 70 surat dari lisan beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Sentuhan tangan Nabi Muhammad yang sebagaimana saya bawakan sebelumnya banyak memberi keberkahan orang-orang, mulai orang munafik, orang yang kurang kokoh imannya, atau juga orang yang terkena anak panah sehingga lepas matanya. Kali ini kita bahas masalah keberkahan sentuhan mulia Nabi Muhammad kepada domba-domba yang kering air susunya. Dan di sini kita kedatangan tamu teman saya, yaitu Mas Tommy. Apa kabar Mas Tommy? Alhamdulillah. Nah, ini pengantin baru, lama saya tidak berjumpa dengan beliau. Subhanallah, masih suasana honeymoon ya Mas Tommy ya. Bagaimana? Mungkin ada yang mau Mas Tommy tanyakan kepada saya? Tuh. Ya. Berarti paham dengan yang saya sampaikan. Insya Ya, Allah. jadi di sini saya lanjut ya. Habib Munzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musa mengatakan bahwa di samping sentuhan-sentuhan barokah dari tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak dari orang-orang yang menyentuh tangan Nabi Muhammad merasakan dingin. Tangannya lembut. Kalau orang Jawa bilang empuk, lembut, empuk atau apa? Halus. Habib Munzir mengutip satu riwayat bahwa tidak ada tangan selembut tangan Nabi Muhammad. Bahkan sutra yang termahal. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi saya sangat heran dan juga aneh dengan orang-orang yang mengatakan bahwa berkah itu tidak ada atau barokah itu tidak ada. Mas Tommy. Berat itu. Berat, orang repot. Berarti dia tidak tahu sejarah Nabi Muhammad. Berarti dia tidak tahu sejarah sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Bagaimana bisa saya katakan bahwa dia tahu sejarah Nabi Muhammad? Sudah banyak riwayat hadis yang mengatakan banyak sekali hal-hal menceritakan tentang kisah-kisah keberkahan Nabi Muhammad yang diambil dari sahabat-sahabat Nabi. Tadi sudah saya sampaikan tentang sentuhan tangan mulia, tangan barokah Nabi Muhammad kepada kantong-kantong susu. Ini subhanallah, kita tidak usah merepotkan atau membahas hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Berkah ada atau tidak ada, ini berkah bid'ah atau syirik atau apa, sudah capek. PR umat Islam masih banyak, kita masih repot ngurusin yang hal-hal khilafiyah. Jadi kapan umat Islam mau maju, Mas? Kalau kita masih ngurusi hal-hal yang nggak ada manfaatnya, ya banyak sekali. Atau memang orang-orang itu sekolah memang untuk menyalahkan orang lain. Ya. Jadi repot. Sekolah untuk menyalahkan orang sesama Islam, sesama Muslim. Padahal amalia-amalia yang mana kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kita jalankan itu semua ada tuntunannya, nggak mungkin kita nabrak. Hal-hal yang diharamkan Allah tidak mungkin kita tabrak. Cobalah kita sedikit berpikir dengan keadaan umat Islam sekarang, di mana
umat Islam sekarang ini masih dalam suasana duka atau suasana diberi cobaan oleh Allah. Ya, banyak dari saudara-saudara kita yang beda pendapat, berantem. Kita pikirkan, kita lebih penting adalah urusi atau kita urus hal-hal yang sekarang harus kita urus. Apa? Banyak saudara-saudara muslim kita yang nggak sholat. Banyak saudara-saudara Islam kita tidak mengetahui hukum-hukum sholat, tidak mengetahui tertib sholat, tidak mengetahui bagaimana cara wudhu yang benar, sholat yang benar, bagaimana anak-anak kita kepada orang tuanya. Itu yang harus kita bahas, kita urusin itu. Gak perlu kita bahas hal-hal yang gak ada hubungannya dengan yang akan membawa kemaslahatan atau kemajuan umat Islam. Musuh-musuh Islam sekarang tepuk tangan karena perpecahan kita udah terlalu lama. Dan ini membuat Nabi Muhammad sendiri sedih melihat keadaan umatnya sekarang. Entah itu hal-hal yang memang harus kita pikirkan, itu adalah hal-hal yang harus kita lihat sekarang, keadaan umat sekarang. Kita banyak orang-orang yang banyak mengidolakan orang-orang selain Nabi Muhammad. Banyak mengidolakan penyanyi dangdut, mengidolakan penyanyi-penyanyi K-pop dari luar negeri. Apa manfaatnya? Apakah mereka bisa memberi syafaat kelak di yaumil akhir? La. Jadikanlah Nabi Muhammad idola kita. Jadikanlah Nabi Muhammad orang yang selalu Anda ingat, sehingga Anda ingin selalu mencintai Nabi Muhammad, mempelajari kisah-kisah Nabi Muhammad. Bagaimana sejarah Nabi Muhammad? Siapa orang tua Nabi Muhammad? Siapa anak-anak Nabi Muhammad, istri Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad? Dan insya Allah apabila kita menjadikan Nabi Muhammad idola kita, maka Nabi Muhammad akan ingat kepada kita kelak di mahsyar, dan hingga kita bisa menerima syafaatul husna, yaitu syafaat yang diberikan Nabi Muhammad kepada kita. Dan insya Allah apa yang saya sampaikan ini membawa berkah, membawa barokah, membawa kenikmatan di hati kita, dingin di hati kita. Dan insya Allah Allah menyatukan umat Islam, ukhuwah umat Islam disatukan, sesama umat Islam beda pendapat insya Allah Allah menyatukan. Dan insya Allah kelak kita jadikan orang-orang yang beruntung bisa menatap Nabi Muhammad sebelum kita meninggalkan dunia ini, hingga kelak di akhirat kita bisa berjumpa Nabi Muhammad dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup sekian, walafu minkum. Dan saya ucapkan kepada Mas Tommy atas kehadirannya. Insyaallah bisa hadir lagi di sini. Insyaallah. Dan jangan lupa doakan saya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.